Bismillahirrahmanirrahim. Hal aujaba asy-syar'u al-falsafata. Apakah wajib asy-syar'u kusara al-falsafata kana falsafah? In kana lamun bukti fi'lul falsafati pagawean filsafat laisa syai'an eta lain sesuatu aksaru anu ngalobakeun minan nadri tina teori atau tina pembahasan fil mauzudati dina hal anu mauzudat tina keberadaan wa i'tibariha jeung mikiran eta mauzudat min jihati dilalati tina wajah-wajah argumentasi min jihati dilalatiha argumentasi eta mauzudat ala sani'i ka anu nyiptakeun ani ngamaksud kuring min jihatin tina jihah ma perkara ya anu ari eta jihah anu eta sudut pandang masnu'atun hal-hal anu diciptakeun fa innal maujudati maka sanyanyana anu maujud innama ngan soteh sadzullu eta nuduhkeun ala sani'i ka anu nyiptakeun di ma'rifati sanatiha pikeun nganyahokeun anu ngadamelna eta mauzudat wa innahu jeung sanyanyana eta kalakuan kullama sakabehna eta perkara kanat subuktos naon al ma'rifatu nganyahokeun bisin atiha kana penciptaan eta maujudat atama sampurna kanat maka buktos naon al ma'rifatu nganyahokeun bisani'i ka anu nyiptakeun atama eta sampurna oge wakana jeung buktos naon asyar usyara qad nazaba eta tos ngadorong ila i'tibaril maujudat kana mikiran maujudat wahassi jeung ngajelaskeun alal dalika kana itu kabeh wabayana tuluy ngajelaskeun annama sanyanyana perkara yazullu anu nuzuhkeun alaihi netepan eta ma hadal ismu eta ieu isim ieu ngaran amal wajibun maka anapun ari wajib bisyar'i ku syara wa amma manzubun ataukah sunnah ilaihi ku eta syara kagok wa amma jeung anapun anna syar'a sanyanyana syar'a da'a eta ngadorong eta manggil ila i'tibaril maujudat kana mikiran maujudat bil akli ku akal watat lubu jeung milarian ma'rifatahu kana ma'rifataha kana nganyahokeun eta maujudat bihi ku eta akal wadzalika maka ari itu bayyinun atau bayanun eta penjelasan fi ghairi ma dina selain perkara ayatun eta ayat min kitabillahi dina kitab Allah tabaraka wa ta'ala mislu qaulihi saumpama dauhan Allah fa'tabiru ya ulil absar kudu malikir ya ulil absar wahai anu ngabogaan panempo
Ada ari ieu nasun eta nas ala wujubi isti'malil qiyas, kana wajib mengamalkan qiyas al-aqli, qiyas akal, awil aqli atau aql, dalil akal, wa syar'i jeung syara ma'an barina babarengan. Mislu qaulihi ta'ala awalam yanzuruna hatenempo aranjeun fi malakutis samawati dina kerajaan samawat langit wal ardi jeung bumi wa ma khalaqallahu wa ma jeung perkara khalaqa nu nyiptakeun sa Allah min syai'in tina sesuatu. Wahada jeung ari ieu nasun eta nas bil hassi ku penjelasan ala najri kana teori fi jami'il maujudat dina sakabeh maujudat. Wa'lam jeung kanyahokeun anna mimman sanyanyana tina perkara ti jelema khassa anu tos ngahususkeun hu ka eta man insyaallah taala Allah taala bihadal ilmi kana ieu ilmu wa syarafihi sareng kamuliaan eta ilmu bihi ka eta man Ibrahim tegasna Ibrahim alaihissalam. Waqala ta'ala nyarios Allah ta'ala wa kadzalika jeung kitu pisan taro ningali anjeun yaro ningali sa Ibrahim malakutis samawati wal ard kana karajaan samawat jeung ard al ayah. Wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa qala ta'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila ghairi dzalika jeung salaina minal bayyinati tina penjelasan allati anu latah so bisa ngobrolkeun kami latah so anu teu bisa nyentuh anjeun kasyiratan barina loba. Bab pertama ngabahas kumaha filsafat ceuk syara. Kan kamari itu dibahas di pemukadimah itu Syekh Abu Walid Ibnu Rusdi itu nulis kitab ini karena ada beberapa anggapan bahwa falsafah itu sesuatu yang haram untuk dipelajari. Makanya dia nulis buku ini. Jadi buku ini ditulis untuk melawan argumen bahwa falsafah jangan dipelajari. Nah, saur Imam Ibnu Rus, apakah filsafat menurut syara seperti apa? Dia ngajawabna itu dengan sebuah pengandaian gitu. Kalau saja falsafah itu adalah satu aktivitas untuk merenungkan alam semesta sehingga mencapai kepada penciptanya, bukankah itu disuruh oleh Al-Quran? Ngerti kan? Jadi kalau saja bahasanya itu in kana fi'lul falsafah, kalau saja amal filsafat itu adalah merenungkan alam semesta, lalu dari merenungkan itu menuju pencipta, apakah itu disuruh atau tidak menurut syara, menurut agama? Nah, jawabannya pasti itu disuruh. Wong dina Al-Qur'an kan loba fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabilu ya ulil albab.
Terus afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kan banyak tuh. Di Quran itu perintah untuk merenungkan alam semesta. Nah, falsafah itu kata Ibnu Rus adalah satu aktivitas untuk merenungkan alam semesta. Nah, kalau aktivitas itu adalah sesuai dengan Al-Quran, tidak ada alasan dong untuk mengharamkan falsafah. Jadi kan tidak ada alasan untuk mengharamkan falsafah. Bahkan gitu, merenungkan alam semesta ini pasti memakai aklun atau akal. Nah, saya mau kasih penjelasan dulu. Di sini nggak ada. Mahual akal. Nah, itu akal. Akal itu diambil dina kata akola. Artinya mengikat. Akola yakulu aklan. Berarti aklan itu artinya ikatan. Apa makna ikatan di sana? Diri Anda terikat dengan diri Anda karena Anda ada ikatan, karena Anda punya akal. Jadi yang mengikat diri kita dengan diri kita itu adalah akal. Ketika akalnya itu putus, maka Anda tidak terikat dengan diri Anda. Ya, sholat gepek gitu. Pek hirup sangeunahna. Tidak ada ikatan. Jadi kan? Jadi yang mengikat diri kita dengan diri kita adalah karena kita punya ikatan, karena kita punya akal. Nah, akal ini kalau dalam bahasa psikologi mah mungkin jadi consciousness, kesadaran. Jadi aklun kesadaran. Yang mengikat diri Anda dengan diri Anda itu adalah sadar Anda. Dan kalau Anda tidak sadar mah Anda tidak terikat dengan diri Anda. Anda tidur, lepas tuh ikatannya, lepas juga kesadarannya. Makanya orang tidur bebas hukum. Orang tidur katingali aurat ereun mah. Kan? Ya, karena tidak ada ikatan pada dirinya. Jadi yang mengikat diri Anda dengan diri Anda itu adalah akal. Itulah akal. Jadi Anda bisa disebut Anda ketika Anda punya akal. Ketika Anda tidak punya akal mah Ron dipanggil pikron, belieur meureun gitu. Karena pikron bisa disebut pikron itu ketika dia punya akal. Ketika akalnya lepas, ya bukan pikron deh, Junaid meureun. Ngerti maksud saya kan? Jadi itu akal. Akal itu artinya apa? Ikatan. Yang mengikat diri kita dengan diri kita karena kita punya akal. Ya. Nah, lamun dina filsafat Aristoteles mana begitu teh disebutnya material, akal material. Dina filsafat Aristoteles. Nah, ari akal itu punya potensial. Nah, jika Anda pegang flash disk itu atau CD, compact disk gitu, itu materialnya tuh. Nah, ketika Anda pegang materialnya, tapi kan punya fungsinya. Jadi kan sesuatu itu ada materialnya, ada potensialnya. Nah, lamun dina filsafat Yunani lalu disebut akal material, akal potensial. Akal material konon katanya otak. Ini akal material, otak. Nah, sekarang itu lagi hot, lagi ramai, ilmu sedang meneliti otak, lalu disebut neuroscience, ilmu tentang otak. Ketika Einstein wafat, karena itu manusia jenius, manusia aneh gitu, kalau ada orang secerdas beliau, lalu otaknya itu diambil. Sampai sekarang diteliti itu otak Einstein itu.
kok bisa sih secerdas itu manusia? Sampai sekarang diteliti. Dan kalau Anda ingin tahu otak Anda itu, ya peganglah kepalan Anda. Kalau sekepal ini, ya segede inilah otak Anda. Kalau otaknya itu lebih besar daripada ini, daripada kepalan tangan Anda sudah masuk jenius. Yo, kayaknya supaya istilah nu pinter manyana silahna badag nya. Nyari badagna cuma tengkorak. Ayo nu badagna tengkorakna mah teu kacing. Nah, si yang mau saya omongin adalah di dalam Al-Qur'an, kita pakai Al-Qur'an dulu. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata aklun. Oh, enggak akan ada. Anda kejar itu aklun di Al-Qur'an. Ada juga dalam bentuk fiil, kata kerja. Afala ta'kilun, afala ya'kilun, itu mau fiil mudhari. Ya kan? Adapun dalam bentuk isim, aklun, akal, itu nggak ada di Quran. Nggak ada. Nah, ketika aklun tidak ada dalam Al-Quran, ada juga dalam bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya sedang atau akan. Ya, berarti aklun dibentukkan dalam fi'il mudhari, yakilu atau yakilun, sedang mikir, akan mikir. Dan manusia tidak bisa lepas dari sana. Tidak pernah satu detik pun kita tidak mikir. Selamanya kita mikir. Kenapa? Karena Al-Quran bicara dengan fi'il mudhari, sedang mikir. Kalau ada orang ngomong begini, saya sedang tidak bisa mikir, dia itu sedang memikirkan, tidak bisa mikir. Clear? Jadi selamanya kita ada dalam kondisi mikir. Nah, problemnya mikiran naon kan gitu. Tidak pernah satu detik pun kita tidak mikir. Cuman Anda mikirin apa? Al-Quran juga bilang dalam bentuk fi'il mudhari, sedang atau akan. Berarti kita itu sedang mikir dan akan mikir. Dan tidak ada tuh bentuk isimnya itu, bentuk yang tidak terikat waktu. Fi'il itu kan sesuatu yang terikat waktu. Kalau isim sesuatu yang tidak terikat waktu. Nah, tidak ada dalam Al-Quran. Nah, Ibnu Rushd ngobrol bahwa intelek atau akal itu memikirkan apa-apa yang ada, al-masnu'at, yang diciptakan. Kalau orang memikirkan yang diciptakannya sempurna, jadi yang sempurna itu bukan ciptaannya, tapi mikirnya. Contoh misal, ini ada gunung. Gunung itu lalu kunawaf difikirkan secara sempurna. Bukan gunungnya yang sempurna, tapi pikiran nawabnya yang sempurna. Nah, pikiran yang sempurna akan mengantarkan kepada pencipta yang sempurna, pencipta gunung yang sempurna. Ada lukisan. Lukisan itu bikin Kak Pikron. Ku sama Pikron memikir nanti butut gitu. Sebiasa we lukisan itu. Tapi ketika lukisan itu dilihat oleh nawab, dia bisa terkagum-kagum. Karena apa? Mikir ilmu tentang lukisannya sempurna. Makanya lukisan itu jadi sempurna. Tapi lamun lukisan itu dikasihin ka Pikron, anu teu boga ilmu nanaon tentang lukisan, ieu mah coret-coret itu parugujeun. Jadi sesuatu itu hebat oleh pikirannya atau oleh sesuatunya? Pikirannya. Saya pernah main ke ngaji itu di daerah Karangnunggal. Lalu ada aki-aki tuh. Aki.
pakai jam tangannya. Saya kan boga ilmu. Cek saya teh, "Ki, ya, jam tangannya saya itu." Oh, ieu mah jam tangan buhun cenah. "Wios lah ku abi di pasar Ki." "Ah ulah cenah isin." Aku saya teh bikeunna duit 500.000. Kan dengan aya 500.000 di dompetna. Deui gitu. Bikeun, eta mah ni cuntangan gabrug. Ieu mah jam tangan butut geus. Ada teu beugeun ilmu. Saya mikeun 500.000. Bawa jam tangan, bawa ke Bandung, jual 8 juta. Kenapa? Karena saya boga ilmu. Jadi sesuatu itu bisa megah bukan karena sesuatunya, tapi karena ilmu tentang sesuatu. Ngerti maksud saya? Ya kan? Nah, alam semesta ini gitu akan terasa kesempurnaan penciptaan tentang alam semesta kalau Anda punya ilmu yang sempurna tentang alam semesta. Alam semesta ini mau dipikirin ke orang biasa ya biasa. Nah, kalau berpikir biasa tentang alam semesta, nanti dia tidak akan merasakan kesempurnaan pencipta alam semesta. Tapi kalau Anda itu memikirkan alam semesta dengan kapasitas ilmu yang sangat luar biasa, Anda akan kerasa bahwa yang menciptakan alam semesta ini luar biasa. Ya kan? Nah, filsafat mau ke sana. Lalu kata Ibnu Rushd, apa yang salah di sana? Filsafat itu mau merenungkan semua, mau judat. Kalau sampai karena kapasitas sempurna perenungannya, pasti akan mengantarkan kepada pencipta maujudat ini yang sempurna. Anda akan kerasa kesempurnaan Allah kalau Anda berhasil menciptakan memikirkan secara sempurna ciptaan Allah. Kalau Anda berpikirnya sederhana, Allah juga ke arah sana sederhana. Ya, matak dina hadis itu kan ana inda abdi doni. Benar itu. Saya ini bagaimana praduga hambaku. Namun ilmuna cuman kapasitas 2, nya Allah kan udah mau jauh dina otak anjeun itu kapasitas 2. Ari Allahna mah bukan 2, tapi dina pikiran Anda nilainya itu cuma 2 karena Anda punya ilmunya hanya sebatas 2. Hari Allah mah mau terbilang atuh. Paham maksud saya? Ada profesor. Itu dipuji-puji profesor itu kusararea. Ini keren. Ngomong jeung Pipin itu. Cek Pipin aing lieur hadena belah mana gitu. Nu lieur profesor atau Pipina? Pipina nu can tepi ilmuna berarti. Nah, mari berkesimpulan. Lamun aya jelema nu ngaharamkeun filsafat, berarti ilmuna encan tepi. Kan kadinya meureun. Ujungna teh kan da lamun geus tepi mah ngaharamkeun. Nah, mulai we ada rumus umum itu. Al insan aduwwu alama jahili. Manusia itu musuh dari ketidaktahuan. Anda itu musuh dari ketidaktahuan Anda. Makanya orang itu akan cenderung membenci ketidaktahuannya. Karena saya tidak tahu Kristiani, saya akan cenderung membenci Kristiani. Karena saya tidak tahu Syiah, saya akan cenderung membenci Syiah. Saya tidak tahu Ahmadiyah, saya akan cenderung membenci Ahmadiyah. Jadi sebetulnya kebencian itu berangkat dari kabodohan. Dalam boga ilmu mama benci. Ada orang yang akhirnya mengharamkan, ngamahzurkeun, ngalarang belajar filsafat karena tidak tahu filsafatnya. We nu belet jadi ngaharamkeun mah wajar le. Makanya ente ulah ngambek kan dalam nu ngaharamkeun filsafat ulah ngambek. Keun we berarti belet keneh gitu. Karena nu belet mah kudu dimafhum le. Ya, lamun ente ngilu-ngiluan jadi amuk-amukan naon bedana tuh jeung itu. Berarti ente ge sarua belet keneh dina memahami si A. Coba
Ada orang membenci filsafat, membenci. Lalu anjeun teh jadi benci di akur. Berarti pemahaman Anda tentang orang itu teh belet keneh gitu. 11-12 beren belegug jeung belegug kan. Jadi lamun aya orang nu membenci filsafat ya santai saja gitu. Santai saja orang mah nyaho bahwa ini aktivitas yang benar secara syariah. Ya kecuali lamun itu nyerang ya mau tidak mau kita layani secara ilmiah gitu ya. Tapi lamun anjeun ada orang nu benci lalu anjeun melawan dengan kebencian ya sarua beletna tuh. Matak Anda membenci itu karena Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu bahwa dia itu mafhumnya ada teu apaleun, wajar we benci teh. Lalu anjeun jadi benci. Berarti ente teu mafhum mun kitu mah. Lamun mafhum mah moal jadi ngabenci kan? Ngerti maksud saya? Ya. Nah, makanya cobalah ayeuna kan musim hatfish, musim ujaran kebencian gitu ya. Ya mulai ngomong provokator, kebencian, sesuatu anu hoax. Anggap we jelema belegug keur ngomong gitu nya. Amun ente ngalayanan wae mah teu da sarua belegugna tuh. Ya. Tinggal lawan dia lamun itu ujaran kebenciannya, lawan dengan konten yang kanternya, udah begitu saja. Dilawan dengan dia bikin meme, kita bikin meme, dia bikin video, kita bikin video, begitu saja. Nggak perlu marah-marah. Nah kalau Anda jadi kebencian lagi yang keluar, berarti Anda tidak bisa memafhum dia. Nah posisi ini susah itu. Dalamun semuanya ditimbang taraju ku pikiran yang benar itu nggak akan begini, nggak akan jadi ribut begini. Karena kebencian itu sebetulnya berangkat dari ketidaktahuan. Dalamun geus didatangan terus ngobrol mah ngaranna jelema tuh moal kabeh salah jelema mah pasti aya benerna. Ya. Aya misal jelema ngobrol kumaha gitu. Lalu anjeun merasa tersinggung, marah-marah. Wah, marah-marah. Ngapain? Coba anjeun datang ke jelema eta ngobrol bareng. Dalam geus ngobrol pasti aya nu keluar meureun alusna teh. Da jelema mungkin salah kabeh. Ya. Makanya dina agama mah ya istilah tabayun. Ngobrol lah, ketemu, jangan ngopi gitu. Ya mah kebencian terus dirawat, mau beres-beres tuh. Gandeng alam semesta adanya. Nah itu. Terus Al-Ghazali deh, Ibnu Rus itu bicara tentang ini penting bisanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Abaro itu ini atibar, abaro. Abaro itu artinya melalui atau melewati. Nah, lalu ini disebut fa'tabiru, maka laluilah, maka lewatilah wahai ulil absar. Dina ilmu, nah ini nih saya mau bedakan. Ilmu itu ada yang datang dengan sendirinya, ada yang datang dengan belajar pada seseorang atau belajar pada buku, belajar pada seseorang. Itu ilmu. Tapi ada ilmu yang datang dengan sendirinya. Saya kasih contoh. Penemu teori. Einstein menemukan relativitas, apakah dia ada gurunya? Nggak ada kan? Berarti dia tahu dengan sendirinya kan? Nah, emang ada ilmu yang begitu. Ilmu yang tahu dengan sendirinya. Ketika orang yang pertama kali menciptakan handphone misal, dia gak punya guru tuh. Dia pertama kali menciptakan ini. Berarti dia tahu dengan sendirinya. Ya. Nah, dalam sains, dalam filsafat sains, yang kayak gitu suka disebut discovery. Nah, mantap sok kayak gini, Discovery Channel. Ya. Nah, itu penemu ilmu. Penemu ilmu itu mendapatkan ilmu otomatis itu dengan sendirinya. Tidak ada guru kan? Nah, mencari ilmu yang datang dengan sendirinya
itulah yang disebut i'tibar. Ngerti maksud saya? Pertama tadi satu. Yang kedua adalah mencari ilmu kepada sesuatu yang di luar kita. Anda datang ke kampus, Anda datang ke pesantren, Anda baca buku. Nah, itu mencari ilmu dari luar. Nah, itu disebut talabul ilmi. Ngerti bedanya kan? Abarol ilmi menawan abaro, i'tibar ilmu mah. Enggak perlu keluar, Anda diam aja mikir gitu sampai ilmu itu keluar. Itu apa tuh? Abarol ilmi. Lamun talabul ilmi mah Anda datang ke kampus, datang ke pesantren, Anda datang ke tempat seminar. Berarti mencari ilmu yang ada di benak orang lain. Itu talabul ilmi. Ngerti bedanya? Nah, coba perhatikan. Maaf saya harus ngomong. Di Quran itu nggak ada talabul ilmi itu. Di Quran itu hanya ada fa'tabiru ya ulil absar. Jadi yang ada itu apa? I'tibar. Kudu nama orang muslim itu berquran itu bisa nemukan ilmu itu. Teu kudu aya guru nemukan ilmu kuduna itu. Wong disuruh nage fa'tabiru. Ngerti enggak? Kumaha cenah apa eta talabul ilmu? Talabul ilmi maya dina hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasul itu bilang begitu karena apa? Karena dia mengakui di luar sana itu banyak orang yang punya ilmu. Makanya Anda harus datang ke dia lalu belajar. Nah, eta talabul ilmi. Anda datang ke sini lalu ikut kajian, itu talabul ilmi itu. Tapi teman-teman Anda yang tidak datang ke sini mungkin saja dia di kosan itu lagi i'tibarul ilmi. Jadi ngerti bedanya kan? Ya. Jadi kalau i'tibar itu nantinya Anda menemukan ilmu sesuatu yang Anda nemukan sendiri. Anda menemukan sendiri. Itu i'tibar. Lamun talabnya juga aya na talab itu. Anda datang ke si A, Anda belajar. Itu sebabnya Anda bisa cek nanti di surah Al-Kahfi itu. Ilmu itu dalam Al-Quran disimbolkan sebagai air. Jika saja ilmu Allah itu adalah jika saja lautan itu adalah tinta untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan cukup. Jika saja semua pohon-pohon itu dijadiin pena untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan cukup. Nah, ilmu itu seperti air. Kalau Anda ingin air itu bisa dua cara itu. Dua cara. Satu, ini lobang tuh, lobang. Anda ada air dari luar lalu masuk ke lobang. Itu. Kedua, lobang itu Anda gali terus sehingga air itu nanti keluar dari bawah. Ya. Talabul ilmi mencari ilmu dari luar, abarul ilmi mencari ilmu dari dalam. Ngerti maksud saya? Jadi gak apa-apa Anda gak suka baca buku, gak apa-apa. Gak suka ke kampus, gak apa-apa. Gak suka ikut kajian, gak apa-apa. Mikir terus, asal gitu. Asal gitu lu di pikiran, nah bener. Sehingga ilmu itu keluar dari diri kita. Ya itu mencek santri maladuni teh. Nu laduni teh lain ujug-ujug ojol-ojol. Dia mersihan hate, nafakuran hate, mikirin diri sendiri. Bukan berarti nu laduni teh mikir. Mikir aktivitas, berpikir, ngarenung sehingga dia punya teori-teori, punya ungkapan-ungkapan, punya penemuan-penemuan menurut dia.
Dan ternyata penemuan dia itu sesuai dengan yang buku A, buku B, buku C. Dia itu nggak pernah baca buku A, tahu dengan sendirinya. Karena dia merenungkan itu dan sesuai dengan yang ada di buku A. Ngerti maksud saya? Nah itu nuladuni teh lain berarti ujug-ujug ojol-ojol. Anu i'tibarul ilmi. Nah, ada orang dia nggak pernah belajar bahasa Inggris, nggak pernah. Kira dia kursus sekolah tuh, tapi dia sering mendengar sendiri. Dia ngedengerin radio, dia dengerin siaran-siaran BBC gitu. Terus gitu. Bahasa Inggris tuh banyak ke benak dia. Dia ngerenung, berpikir, bikin teori sendiri, bikin metode sendiri menurut dia. Sampai akhirnya dia bisa. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Ya, tanusok dikasihin contoh itu. Apa? Almarhum almarhumlah Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dia nggak pernah katanya kursus Prancis. Dia nggak pernah katanya belajar bahasa Prancis secara serius. Tapi dia sering nonton film Prancis. Nonton jadi mireng kadengi. Dari sana dia belajar ya karena dia itibar. Terus ngarenung sampai dia bisa. Ya. Dan jika nanti salahin level ente nu gitu. Nu gitu mah urang mah tetap masih butuh talabul ilmi. Berarti Anda itu bukan makhluk Quran itu. Da cek Al-Qur'an mah fa'tabiru ya ulil albab. Ya tenanaon lah orang jadi makhluk hadis tenanaon kan. Kan di hadis mah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kalau kita mau Qur'ani bener itu, berat itu. Anda harus ngerenung sendiri gitu. Mikir sendiri gitu. Itu nu disebut ya i'tibar. Jadi saya mau simpulkan nih. Filsafat dibenci atau dilarang karena kebencian. Dan kebencian itu berangkat dari ketidaktahuan. Sebab hakikatnya filsafat itu adalah merenungkan alam semesta. Kalau perenungannya sempurna, maka akan sampai kepada pencipta yang maha sempurna. Kalau perenungannya sacetek, maka Allah ge di benak ente ngan sacetek. Lain Allah sacetek ngan Allah di benak ente ngan sacetek. Bedakeun dong, ari Allah mah makawasa kan? Ngan lamun anu otakna kerdil mah anger we sing Allah maha kawasa ge dina otakna mah Allah teh kerdil. Kekawasaannya itu lacetek. Saya dahulu kuliah di fisika, lalu ngelihat profesor, ngelihat orang-orang pintar, dia neropong dia neropong alam semesta, dia neropong itu bisa sampai nangis itu. Hari saya ningali teropong, biasa we gitu. Kenapa saya biasa saja? Ya karena pikiran saya biasa saja. Anda baca Quran, lempeng weh. Tapi Syekh Sudes baca Quran sampai nangis gitu. Kenapa dia sampai nangis? Ya pikiran dia yang hebat. Ngerti maksud saya kan? Ngerti ya? Nah, filsafat itu mau ke sana. Lalu dalam aktivitas filsafat ada dua kategori. Satu, i'tibar. Namun di filsafat saya disebutnya discovery. Nu kadua talabul ilmi. Di filsafat disebutnya inquiry. Jadi Anda kesini itu sedang inquirisasi pikiran Anda itu. Anda punya lobang, Anda punya pikiran, lalu saya omongan saya itu ngalir ke pikiran Anda, masuk. Nah, itu talabul ilmi. Namun discovery itu Anda mikir sendiri sampai jadi ilmu muncul dari dalam sendiri. Nah, itu i'tibar. Jadi kan beda kan? Oke. Silakan ada yang mau nanya?